Terima kasih telah mengklik video ini sahabat. Semoga Allah meluaskan rezekimu, dilunaskan semua hutang-hutangnya, serta diberikan kesuksesan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Di tengah padang pasir yang sunyi, hidup seorang hamba yang namanya dimuliakan di langit sebelum dikenal di bumi. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia yang imannya tak pernah goyah meski hidup penuh ujian. Bertahun-tahun ia berdoa meminta seorang anak. Doa yang ia bisikan dalam sujud malam. Doa yang ia ulangi dengan air mata penuh harap. Kemudian Allah mengabulkan permintaannya. Lahir seorang bayi bernama Ismail. Cahaya yang menerangi hari-hari senjanya. Hubungan keduanya bukan sekadar ayah dan anak, tapi dua jiwa yang disatukan oleh ketaatan. Dua hati yang Allah pilih untuk menjalankan ujian paling besar dalam sejarah manusia. Dan disinilah kisah itu bermula. Nabi Ibrahim keluar meninggalkan negerinya dan memulai petualangannya dalam hijrah. Nabi Ibrahim pergi ke kota yang bernama Awer dan ke kota yang lain bernama Haran. Kemudian beliau pergi ke Palestina bersama istrinya, satu-satunya wanita yang beriman kepadanya. Beliau juga disertai Lut, satu-satunya lelaki yang beriman kepadanya. Allah berfirman, maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 26. Setelah ke Palestina, Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Selama perjalanan ini, Nabi Ibrahim mengajak manusia untuk menyembah Allah. Bahkan beliau berjuang dalam hal itu dengan gigih. Beliau mengabdi dan membantu orang-orang yang tidak mampu. Dan orang-orang yang lemah, beliau menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia dan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Istri Nabi Ibrahim, Sarah, tidak melahirkan. Lalu Raja Mesir memberikan seorang pembantu dari Mesir yang dapat membantunya. Nabi Ibrahim telah menjadi tua dan rambutnya memutih di mana beliau menggunakan usianya hanya untuk berdakwah di jalan Allah. Sarah berpikir bahwa ia dan Nabi Ibrahim tidak akan mempunyai anak. Lalu ia berpikir bagaimana seandainya wanita yang membantunya itu dapat menjadi istri kedua dari suaminya. Wanita Mesir itu bernama Hajar. Akhirnya Sarah menikahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Kemudian Hajar melahirkan anaknya yang pertama yang dinamakan oleh ayahnya dengan nama Ismail. Nabi Ibrahim saat itu menginjak usia yang sangat tua. Ketika Hajar melahirkan anak pertamanya Ismail, Nabi Ibrahim hidup di bumi Allah dengan selalu menyembahnya, bertasbih dan menyucikannya. Kita tidak mengetahui berapa jauh jarak yang ditempuh Nabi Ibrahim dalam perjalanannya. Beliau adalah seorang musafir di jalan Allah. Seorang musafir di jalan Allah, menyadari bahwa hari-hari di muka bumi sangat cepat berlalu. Kemudian ditiupkan sangkakala, lalu terjadilah hari kiamat, dan kemudian hari kebangkitan. Pada suatu hari Nabi Ibrahim bangun, lalu beliau memerintahkan istrinya, Hajar, untuk membawa anaknya bersiap untuk melalui perjalanan panjang. Setelah beberapa hari dimulailah perjalanan Nabi Ibrahim bersama istrinya, Hajar beserta anak mereka, Ismail. Saat itu Ismail masih menyusu pada ibunya. Nabi Ibrahim berjalan di tenggat-tenggat tanah yang penuh dengan tanaman melewati gurun dan gunung-gunung. Kemudian beliau memasuki tanah Arab. Nabi Ibrahim menuju ke suatu lembah yang di dalamnya tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan dan tidak ada air. Lembah itu kosong dari tanda-tanda kehidupan. Nabi Ibrahim sampai ke lembah, lalu beliau turun dari atas punggung hewan tunggangannya. Lalu beliau menurunkan istrinya dan anaknya dan meninggalkan mereka di sana. Mereka hanya dibekali dengan makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk kebutuhan 2 hari. Ketika beliau mulai meninggalkan mereka dan berjalan, istrinya segera menyusulnya dan berkata kepadanya, "Wahai suamiku, kemana engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah ini, padahal di dalamnya tidak terdapat sesuatu pun?" Nabi Ibrahim tidak segera menjawab, dan ia tetap berjalan. Istrinya pun kembali mengatakan perkataan yang dikatakan sebelumnya, namun Nabi Ibrahim tetap diam. Akhirnya si istri memahami bahwa Nabi Ibrahim tidak bersikap demikian kecuali mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian si istri bertanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya yang demikian ini? Nabi Ibrahim menjawab, benar. Istri yang beriman itu berkata, kalau begitu kita tidak akan disia-siakan. Nabi Ibrahim menuju ke tempat di suatu gunung, lalu beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-taniman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Al-Quran Surah Ibrahim ayat ke-37. Saat itu Baitullah Ka'bah belum dibangun. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya
yang masih menyusu di padang pasir. Ibu Ismail menyusui anaknya dan mulai merasakan kehausan. Saat itu matahari bersinar sangat panas dan membuat manusia mudah merasa haus. Setelah 2 hari, habislah air dan keringlah susu si ibu. Hajar dan Ismail merasakan kehausan dan makanan telah tiada sehingga saat itu mereka merasakan kesulitan yang luar biasa. Ismail mulai menangis kehausan dan ibunya meninggalkannya untuk mencarikan air. Si ibu berjalan dengan cepat hingga sampai di suatu gunung atau bukit yang bernama Syafa. Ia menaikinya dan meletakkan kedua tangannya di atas keningnya untuk melindungi kedua matanya dari sengatan matahari. Ia mulai mencari-cari sumber air atau sumur atau seseorang yang dapat membantunya atau kafilah atau musafir yang dapat menolongnya atau berita. Namun semua harapannya itu gagal. Ia segera turun dari bukit Syafa dan ia mulai berlari dan melalui suatu lembah dan sampai ke suatu gunung yang bernama Marwah. Ia pun mendakinya dan melihat apakah ada seseorang, tetapi ia tidak melihat ada seseorang. Si ibu kembali ke anaknya dan ia masih mendapatinya dalam keadaan menangis dan rasa hausnya pun makin bertambah. Ia segera menuju ke Syafa dan berdiri di atasnya. Kemudian ia menuju ke Marwah dan melihat-lihat. Ia mondar-mandir pulang dan pergi antara 2 gunung yang kecil itu sebanyak 7 kali. Setelah putaran ke-7, Hajar kembali dalam keadaan letih dan ia duduk di sisi anaknya yang masih menangis. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat-Nya. Ismail pun memukul-mukulkan kakinya di atas tanah dalam keadaan menangis. Lalu memancarlah di bawah kakinya sumur Zam-Zam, sehingga kehidupan si anak dan si ibu menjadi terselamatkan. Si ibu mengambil air dengan tangannya dan ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun meminum air itu beserta anaknya dan kehidupan tumbuh dan bersemi di kawasan itu. Sungguh benar apa yang dikatakannya bahwa Allah tidak akan membiarkannya selama mereka berada di jalannya. Kafilah musafir mulai tinggal di kawasan itu dan mereka mulai mengambil air yang terpancar dari sumur Zam-Zam. Tanda-tanda kehidupan mulai mengepakkan sayapnya di daerah itu. Ismail mulai tumbuh dan Nabi Ibrahim menaruh kasih sayang dan perhatian padanya. Lalu Allah mengujinya dengan ujian yang berat. Pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya di mana ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya, Ismail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi itu membuat hati Nabi Ibrahim bergejolak. Namun sebagai pecinta sejati, ia tidak menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nabi Ibrahim adalah penghulu para pecinta. Nabi Ibrahim berpikir tentang apa yang dikatakan kepada anaknya ketika ia menidurkannya di atas tanah untuk kemudian menyembelihnya. Lebih baik baginya untuk memberitahu anaknya dan hal itu lebih menenangkan hatinya daripada memaksanya untuk menyembelih. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi untuk menemui anaknya. Ibrahim berkata, "Perhatikanlah bagaimana kasih sayang Nabi Ibrahim dalam menyampaikan perintah kepada anaknya." Ia menyerahkan urusan itu kepada anaknya. Apakah anaknya akan menaati perintah tersebut? Bukankah perintah tersebut adalah perintah dari Tuhannya? Ismail menjawab sama dengan jawaban dari ayahnya itu, bahwa perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya si ayah harus segera melaksanakannya. "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu. Insya Allah engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah Asy-Syafat ayat 102. Perhatikanlah jawaban si anak. Ia mengetahui bahwa ia akan disembelih sebagai pelaksanaan perintah Tuhan. Namun ia justru menenangkan hati ayahnya bahwa dirinya akan bersabar. Itulah puncak dari kesabaran. Barangkali si anak akan merasa berat ketika harus dibunuh dengan cara disembelih sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Ibrahim merasa tenang ketika mendapati anaknya menantangnya untuk menunjukkan kecintaan kepada Allah. Kita tidak mengetahui perasaan sesungguhnya Nabi Ibrahim ketika mendapati anaknya menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita bahwa Ismail tertidur di atas tanah dan wajahnya tertelungkup di atas tanah sebagai bentuk hormat kepada Nabi Ibrahim, agar saat ia menyembelihnya Ismail tidak melihatnya atau sebaliknya. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya sebagai pelaksanaan perintah Allah. Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya. Al-Quran Surah Asy-Syafat ayat 103. Pada saat pisau siap untuk digunakan sebagai perintah dari Allah, Allah memanggil Ibrahim. Selesailah ujiannya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan suatu kurban yang besar, yaitu seekor kambing. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Raya Kurban oleh kaum Muslim, yaitu hari raya yang mengingatkan kepada mereka tentang Islam yang hakiki, keimanan,
kesabaran, dan ketakwaan luar biasa dibawa dan diamalkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail. Semoga kisah ini menambah keimanan, kesabaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah menyimak hingga detik ini. Jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan like, subscribe, dan menulis pendapat kalian di kolom komentar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.